Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Apakah baik-baik saja? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran segala urusan. Kali ini saya akan menceritakan cerita seseorang yang ditulisnya dari salah satu website. Mari kita simak ceritanya sampai habis. Surya Pradipta, itulah namaku. Nama yang menurutku terdengar sangat bagus. Dipta, begitulah orang tua dan teman-teman memanggilku. Entah dari mana inspirasi orang tuaku di 29 tahun yang lalu, sehingga mendapatkan nama yang kini menjadi identitasku. Mencari arti Pradipta di belakang namaku itu, aku berprasangka baik kalau maksud seorang tuaku memberiku nama itu mungkin ingin aku bermanfaat bagi setiap orang di masa depan. Dan mungkin teka-teki arti namaku ini akan terkuak di dalam kisahku yang akan kusajikan ini. Selama aku menjalani sekolah, tak pernah terpikirkan sedikit pun dalam benakku kalau aku harus ternyata mencintai salah satu kegiatan alam yang sangat menantang, ialah mendaki gunung. Ya, mendaki gunung adalah hal ekstrim yang kucintai di kemudian, yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tepatnya saat aku menganyam masa kuliah, aku diracuni oleh Yoyo, teman sekelasku, untuk mendaki gunung bersamanya. Dip, lihat, nih bagus-bagus banget kan pemandangannya. Masih kuingat racun Yoyo yang pertama ku terima ketika kami masih berada di dalam kelas dengan mata kuliah komunikasi data. Untungnya Pak Yudi, dosennya yang terkenal galak itu, tidak menyadari kalau aku dan Yoyo tengah memperhatikan hal yang lain dan mengacukan mata kuliahnya yang sedang berlangsung itu. "Di mana itu, Yo?" tanyaku berbisik, penasaran, menandakan racunnya sudah sedikit menembus sanubari. "View puncak Cikuray, bro," jawab Yoyo seraya melebarkan senyumnya. "Kesana yuk," lanjutnya. Aku tidak langsung menjawab ajakannya itu. Aku langsung mengalihkan pandanganku kepada Pak dosen galak itu, karena sebenarnya aku takut dan tidak enak jika nanti Pak Yudi menyadari kelakuan kami, sehingga dia akan mengeluarkan kami dari ruangan secara paksa. "Keluar dari kelas saya." Itulah kata-kata yang kukatakan yang selalu kudengar jika ada mahasiswa yang macam-macam di kelasnya. Aku hanya mengisyaratkan kepada Yoyo untuk melanjutkan pembicaraan setelah mata kuliah selesai. Syukur Yoyo mengerti apa yang kuisyaratkan. Di luar kelas, setelah mata kuliahku selesai, aku yang berhasil diracuni Yoyo langsung antusias menyambut ajakan itu. Hanya saja aku masih tidak berani jika kami mendaki hanya berdua. Yoyo yang mengerti kekhawatiran itu memintaku untuk mengajak teman-teman kelas yang lain. Dan ajaibnya, setelah aku ajak teman-teman yang lain, mereka yang ikut bertambah banyak. Total yang akan mendaki Gunung Cikuray menjadi 16 orang. 2014 menjelang akhir tahun adalah kali pertanyaan aku menginjakkan kaki di tanah tertinggi di kota Garut itu, bersama semua temanku yang ikut kala itu. Semua terasa menyenangkan. Mendaki gunung bagai mengandung senyawa kafein yang membuatku kecanduan dibuatnya. Semenjak itu, aku semakin ketagihan untuk terus mendaki gunung-gunung yang lain. Bahkan, aku dan Yoyo dipercaya sebagai orang yang memiliki komando akan kegiatan-kegiatan pendakian di kelasku. Cikuray berlalu. April 2015, aku mengajak teman-temanku kembali untuk menyapa indahnya puncak tertinggi Jawa Barat, Gunung Ciremai. Gunung yang katanya terkenal angker seantero Jawa Barat. Sayang seribu sayang, sebagian orang yang ikut ke Cikuray sebelumnya tidak bisa ikut pendakian Gunung Ciremai disebabkan oleh kesibukan PKL, praktek kerja lapangan kala itu. Sementara aku dan teman-teman
yang masih melakukan pendakian belum mendapat tempat untuk PKL. Muncak dululah, PKL kemudian. Itu motoku dulu, sehingga kami bebas menginjakan kaki di mana saja. Tapi apapun itu, aku bersyukur karena saat pendakian Ciremai, aku tidak mengalami hal mistis sama sekali. Tidak seperti apa yang sering diceritakan oleh orang-orang tentang Gunung Ciremai. Tidak, aku tidak berprasangka seperti itu. Hanya saja apa yang kami alami selama di Ciremai, semuanya baik-baik saja. Kami semua merasa senang dan bersyukur dapat kembali dengan selamat ke rumah masing-masing. Memang sih, ada sedikit pelajaran berharga yang kudapat dari mendaki Gunung Ciremai. Pelajaran itu datang dari temanku, Adi. Ketika dia mengalami hipotermia, hebat karena harus rela hujan-hujanan di Goa Walet untuk sekedar mendirikan tenda. Tubuh Adi ketika itu perlahan menjadi dingin. Kami semua sempat panik. Menurut penuturannya, dari kaki sampai bawah dadanya mati rasa, dan Adi mengaku kalau dia sudah merasa ikhlas jika harus mati sore itu. Bayangkan saja, tubuhnya basah kuyup terkena air hujan, dan ia tidak bisa mengganti pakaiannya karena air hujan masuk ke dalam tenda dan membasahi karirnya, sehingga membuat semua baju gantinya pun basah kuyup. Dan lebih parahnya lagi, dia mengalami keadaan seperti itu selama kurang lebih 6 jam sebelum akhirnya dibawakan teh hangat oleh Haris yang peduli dengan keadaannya. Memang salahnya juga Adi sangat minim persiapan dan hanya membawa jaket tipis, sedangkan teman-temanku yang lain membawa perlengkapan yang memadai sehingga keadaan dingin pun dapat teratasi. Bro, besok pagi kita nggak usah ke puncak ya. Kata-kata itu masih terngiang di telingaku dan menjadi bahan candaan setiap kami bertemu. Hari itu Adi mendadak cengeng. Dasar Adi, padahal kita sudah capek-capek mendaki dari pos 1 Apuy ke Goa Walet. Kenangan demi kenangan mendaki gunung, sedikit-sedikit mulai tertulis di dalam lembaran kehidupanku. Bahkan sebelum kelulusan dan kesibukan menghampiriku, aku selalu menyempatkan diri untuk menikmati indahnya gunung-gunung yang lain, bukan hanya di kawasan Jawa Barat. Beberapa gunung di Jawa Tengah pun sudah pernah aku daki. Tentu, selama itu pula aku mendaki gunung. Yoyo selalu ada. Aku dan dia seperti tidak dapat dipisahkan kalau urusan mendaki gunung. Selalu bersama dan selalu memulai cerita. Sebenarnya masih ada satu gunung di Jawa Tengah yang belum aku daki, yaitu Gunung Merapi. Ingin sekali aku menginjakkan kaki di sana bersama sahabatku itu. Berbulan-bulan kemudian, dalam kantukku yang sudah sangat terasa dan langit malam minggu yang semakin menghitam, aku berniat untuk memode pesawat HP-ku yang kusimpan tak jauh dari kasurku ini. Secara tak sengaja, aku melihat notifikasi WA dari Yoyo yang berisi ajakan mendaki Gunung Merapi. Gak salah nih. Kucek mataku untuk memastikan setiap baris kalimat yang tersaji dalam pesan itu. Masih dalam perasaan tak percaya. Rasa kantukku mendadak hilang, berganti dengan perasaan bahagia yang tak terkira. Karena kebetulan juga kuliahku sedang beres dan masih dalam keadaan menganggur. Tak pikir panjang, aku menyetujui ajakannya. Aku ingin kebahagiaan ini tidak kurasakan sendirian, sehingga aku mengajak beberapa teman semasa kuliahku yang masih ready untuk diajak mendaki. Ibang, Gundil, Mulki, dan satu orang saudaraku, Kucai. Hanya itulah dari sekian banyak dari teman-temanku yang masih belum mendapatkan pekerjaan, termasuk aku dan Yoyo. Akhirnya beberapa purnama sudah aku menanti kesempatan mendaki Gunung Merapi, kesempatan yang sangat jarang bagiku. Meskipun sebenarnya ada sedikit was-was di dalam diriku
karena setahun sebelumnya ketika aku melihat berita adanya pendaki yang tewas masuk ke dalam kawah karena terpeleset ketika hendak selfie di puncak Garuda. Rasa was-wasku ini ternyata menghinggapi sanubariku dan ibuku juga. Kamu gak usah ke Merapi ya nak, ibu khawatir. Bukannya aku ingin membangkang perintah ibuku, namun mengingat ini kesempatan langka bagiku, dan mungkin bisa saja ibuku belum mengetahui bahwa sebenarnya ada kiat-kiat bagi kita para pendaki untuk tetap safety dalam pendakian. Kekhawatiran ibuku itu terus berusaha aku obati dengan penuh keyakinan dan cinta. Aku hanya bilang kalau aku akan baik-baik saja dan tidak akan macam-macam selama di sana. Memang butuh waktu agak lama bagi ibuku yang mengerti. Namun, pada akhirnya hatinya luluh dan terucap kalimat dari bibir manisnya, "Semoga kamu dijaga Allah nak." Ibuku mengizinkanku. Hari itu hari Senin, masih ada waktuku untuk mempersiapkan semua perlengkapan, dari mulai membawa peralatan memasak sampai memesan tiket keberangkatan kereta dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Lempuyangan. Seperti biasa, sebelum keberangkatan, aku selalu meminta semua orang yang akan ikut mendaki untuk berkumpul di rumahku, menyamakan persepsi setiap orang dengan koordinasi, supaya semuanya berpersiapan betul-betul matang. Aku tidak ingin pendakian hanyalah sekedar pendakian biasa, tanpa persiapan mental yang betul-betul matang dan perlengkapan yang memadai, karena itu bisa membuat kami semena-mena terhadap alam. Aku ingin menyatukan semua rasa sehingga kami dapat bersahabat dengan alam. Gue ajak 2 orang lagi ya Dip, masih bisa kan? Sahut Mulki. Siapa aja Ki? Tanyaku. Pacar gue si Desti, sama teman SMA gue, Ega, jawabnya. Aku melirik ke arah Yoyo yang duduk di depanku. Dari isyarat matanya, aku dapat menangkap Yoyo membolehkan pacar dan teman Mulki itu ikut pendakian. Boleh Ki, tapi bisa dijamin kan temen lu itu gak akan macem-macem. Kalau Desti sih kita udah tahu semua lah, dia mah gak akan macem-macem, tanyaku yang sedikit waspada, karena di antara kami semua belum ada yang mengenal Ega kecuali Mulki itu sendiri. Gue jamin lah gak akan macem-macem juga itu orang, jawabnya seraya meyakinkan kami semua. Aku lantas meminta nomor identitas milik Desti dan Ega untuk kuisi di dalam formulir pemesanan tiket online. Bersyukur masih ada kereta yang dapat menampung kami semua untuk menempuh asa mewujudkan impian yang selama ini hanya sebatas hayalan. Kami mendapat jadwal kereta malam untuk hari Rabu yang berangkat pukul 7 dari stasiun Kiara Condong menuju Lempuyangan. Koordinasi hari itu pun berjalan lancar dan sudah diputuskan Yoyo akan bertindak sebagai leader karena dia sudah pernah beberapa kali mendaki Gunung Merapi, sedangkan aku menjadi sweeper, orang yang memantau rombongan dan keadaan sekitar dari belakang. Suasana sedikit sesak menghiasi lingkungan stasiun. Di stasiun Kiara Condong, sebelah selatan, kami semua menapakkan kaki untuk terakhir kalinya di kota Bandung, sebelum kami semua berangkat menuju Lempuyangan. Aku, Ibang, Gundil, Yoyo, Kucai, Mulki, dan Desti sudah siap dengan semua perlengkapannya. Ki, mana temen lu? Aku sedikit panik mempertanyakan keberadaan Ega. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, tapi Ega belum juga menghampiri rombongan kami. Di luar musola stasiun kala itu, Gundil, Yoyo, Kucai, dan Ibang memeriksa kembali barang-barang yang sudah berada di dalam carrier. Bentar lagi juga datang, rumahnya deket kok dari sini, jawab Mulki menenangkanku. Itu dia,
Telunjuk Mulki menunjuk seseorang yang berperawakan sedikit berisi, menggunakan kemeja flanel, celana jeans pendek, topi koboi, dan sepatu gunung, sambil mengendong carrier di punggungnya, yang sedang celangak-celinguk di gerbang masuk stasiun. "Gah, sini!" teriak Mulki dari musola stasiun. Orang itu pun menghampiri kami semua. Dia memperkenalkan diri dengan menyalami tangan kami satu persatu. "Halo bang, saya Ega," ucapnya memperkenalkan diri dan kami pun menyambut hangat kehadirannya. Aku pun beranjak dari duduk untuk menghampiri Yoyo, membantunya memeriksa packingan. "Bentar lagi keretanya dateng, sini gue bantuin," tawarku. Di belakangku terdengar percakapan yang menyenangkan antara Mulki dan Ega. Percakapan yang hanya bisa keluar dari sahabat yang sudah sangat dekat. Semua nama hewan di kebun binatang sepertinya sudah disebutkan oleh mereka berdua. Sementara kulihat Desti hanya menyandarkan kepalanya di bahu Mulki sambil memainkan smartphone-nya. Percakapan antara Ega dan Mulki semakin lama terdengar semakin sensitif, sampai akhirnya kudengar Ega berkata, "Di Gunung Merapi kita bisa ketemu setan apa aja." Kami berempat, aku, Yoyo, Gundil, dan Ibang, seketika berhenti mengotak-ngatik packingan, kecuali Kucai. Dia seakan tidak peduli dengan kalimat itu. Aku terkejut dengan apa yang dilontarkan teman SMA Mulki itu. Serentak, kami berempat menoleh ke arah Ega. Mulki yang menyadari hal itu segera menenangkan suasana. "Us, lu gak boleh ngomong sompral," pintanya kepada Ega. "Udah, kalian lanjut lagi," lanjut Mulki. Kami pun membereskan semua logistik, berharap semua carrier dapat nyaman dipakai. Tak lama, terdengar pemberitahuan dari pengeras suara stasiun bahwa kereta tujuan akhir Blitar itu akan segera masuk stasiun Kiara Condong. "Keretanya bentar lagi dateng tuh, yuk siap-siap," seruku kepada rombongan. Kompak teman-temanku menggendong carriernya masing-masing. "Bismillah dulu ya," ucap Mulki. "Ah, gak usah, kayak mau ngaji aja," hahaha, timpal Ega sambil mendahului langkah kami. "Bismillahirrohmanirrohim," teriak Ibang dari belakang. Aku tahu dia sengaja berteriak begitu karena sudah merasa sedikit kesal dengan sikap Ega. Kenapa dengan teman Mulki itu? Apa dia belum minum obat? Kami semua berjalan masuk membelah kerumunan yang menghalangi akses jalan menuju peron tempat kereta akan datang menjemput. Kami berjajar untuk menunggu kereta masuk stasiun. Terlihat dari kejauhan cahaya lampu kereta yang semakin lama semakin mendekat, membuatku tak sabar ingin segera menumpanginya, duduk manis menunggu pemberhentian di stasiun Lempuyangan. Pikiranku terus terpacu karena membayangkan langkah kaki ini meniti setiap jalur pendakian Gunung Merapi, sehingga dinginnya kota Bandung tidak terlalu terasa bisa aku rasakan. Di samping rasa bahagiaku ini, aku harus tetap waspada kepada Ega, karena kesan pertamanya yang aku dapat tidak begitu baik kepadanya. Terhitung sudah 2 kali dia membuatku tidak nyaman. Kurasa teman-temanku yang lain juga merasakannya, terutama Yoyo. Walaupun dia sedikit pendiam, namun dia adalah lelaki yang sensitif. Lutut kami saling beradu satu sama lain di dalam kereta. Tempat duduk yang saling berhadapan itu kami isi semua, kecuali Gundil dan Ibang. Mereka mendapatkan tempat duduk yang terpisah, tapi tetap satu jajar. Aku, Mulki, dan Desti mendapatkan nomor duduk ABC 11. Desti memilih untuk berada dekat jendela, biar bisa senderan sana-sini katanya. Yoyo, Ega, dan Kucai mendapat nomor duduk ABC 12. Sedangkan Gundil dan Ibang mendapatkan nomor duduk DE 11 yang tepat berada di seberangku. Sebagian carrier kami
paksakan menjejali tempat penyimpanan barang yang berada di atas kepala penumpang. Sementara sebagian yang lainnya terpaksa kami masukkan ke dalam kolong tempat duduk. Kereta api Kahuripan tujuan akhir Blitar membawa kami meninggalkan Bandung. Sejak keberangkatan kereta, aku melihat Yoyo yang duduk tepat di sebelah jendela terus melamun melihat keluar jendela gerbong. "Woi Yo, kenapa lu?" Aku menepuk pahanya sedikit keras. Nggak apa-apa Dip." Yoyo terkejut. "Kita ke toilet dulu yuk," serunya dengan suara yang sangat pelan. Aku pun beranjak untuk memenuhi permintaan Yoyo. Yoyo pun beranjak sambil membungkuk melangkahi Ega dan Mulki. Sempat-sempatnya Yoyo menepuk paha Mulki seraya berkata, "Lu juga ikut." Ada apa dengan Yoyo? Masa kita ke toilet bertiga, pikirku. "Ada yang mau gue obrolin," bisiknya, ketika dia berhasil melangkahi Ega, Mulki dan Kucai. Aku yang heran-heran dengan sikap Yoyo, hanya bisa mengikuti langkahnya dari belakang. Kulihat Mulki bergerak agak malas. "Ki, buruan Ki," ajakku dengan paksa. Mungkin ada hal penting dan genting yang harus disampaikan Yoyo. Kami bertiga berjalan mengikuti koridor yang ada menuju ujung gerbong. "Kok perasaan gue gak enak ya?" Yoyo membuka percakapan dengan nada dan raut wajah mengguratkan kesedihan. "Ah, itu perasaan lu aja," timpal Mulki. Tidak mungkin. Itu hanya perasaan selintasnya." Aku kenal betul sosok Yoyo. Dia adalah orang yang sangat sensitif. Kalau dia sudah berkata tidak enak, berarti memang akan terjadi apa-apa. "Lu gak enaknya kenapa Yo?" tanyaku. "Si Ega Dip, gue dari tadi gak enak aja ada di deket dia. Gue perhatiin sifatnya juga kayak gitu. Semoga aja kita tetap aman pas muncak nanti," jelasnya. Aku sedikit mendorong Mulki. "Lu beneran gak sih si Ega itu anaknya baik-baik?" Ya, kayak apa yang lu lihat pada aja. Dia baik kan?" ucap Mulki. "Baik apanya? Orang dari tadi pas di stasiun sikapnya gak dijaga." Aku sedikit memarahi Mulki. "Ya udah, gini aja. Si Ega biar gue yang tanganin. Gue bakal bilangin dia supaya dia agak macem-macem lagi. Dia pengen ikut banget soalnya. Ini pertama kalinya dia naik gunung," ucap Mulki. Yoyo sedikit tertunduk. "Repot juga kalau pertama kali. Kita yang udah berpengalaman pendaki aja harus ekstra mengawasin dia. Lu tukeran aja duduknya sama si Gundil. Yuk, gimana?" usulku. "Boleh deh." Kami kembali ke tempat duduk. Kulihat Gundil tengah asik memainkan HP-nya. "Bro, duduknya tukeran sama si Yoyo," bisikku ke telinga Gundil, memintanya bertukar posisi duduk dengan Yoyo. Gundil sedikit terkejut. Dia lantas menuruti permintaanku dan duduk di samping jendela, berhadapan dengan Desti. Yoyo menjadi tepat berada di seberangku, meskipun sudah bertukar posisi. Kulihat beberapa kali Yoyo masih suka melamun. "Udah Yo, santai aja," ucapku menenangkannya. Sudah beberapa stasiun kami lewati. Terhitung sejak masuk stasiun Banjar, kantukku sudah tidak tertahankan. Aku pun memasang alarm tepat pukul 3 pagi karena khawatir stasiun Lempuyangan akan terlewat. Dipta," Gundil membangunkan tidur lelapku. "Apaan sih Dil? Emangnya udah nyampe?" tanyaku dengan mata yang masih terasa berat untuk dibuka sepenuhnya. Namun kulihat jam masih memukul di 2 dini hari. Tadi uak gue yang orang lokal sana nelpon. Katanya mending jangan muncak pas malam Jumat. Orang-orang lokal juga katanya gak berani kalau malam Jumat harus muncak, jelas Gundil. "Waduh, gimana dong?
Mulki ikut terbangun. Satu persatu temanku ikut terbangun, termasuk Ega. "Ah, itu kan cuma mitos bang," sahut Ega dengan gampangnya. Mulki berusaha memperingatkan Ega. "Ya udah Dil, gini aja, kita bikin simple. Daripada kita ambil resiko, gimana kalau kita jalan-jalan aja dulu di Jogja? Gimana? Kebetulan kita belum pernah jalan-jalan di Jogja kan?" usulku. "Jalan-jalan aja ya, gak usah jajan," sela Ibang. Mendengar usulku itu, semua menyetujuinya, kecuali dengan Ega. Raut wajahnya menunjukkan ketidaktujuan dengan usulanku. Bodoh amat, pikirku. Anak ini memang sedikit bermasalah sepertinya. Yang penting, sebagian besar dari rombongan ini menyetujui usulanku. Jadi, mau tidak mau, harus mau. Suasana gerbong yang hanya ditemani suara ngorok di setiap penjuru dan suara gesekan rel ban kereta api membuatku terus terjaga. Hingga akhirnya pukul 4 menjelang subuh, kereta sudah tiba di stasiun Lempuyangan. Meski tak sedingin hawa di Bandung, aku cukup terkesan dengan kota Jogja. Setelah kaki ini kupijakan di atas lantai stasiun Lempuyangan, destinasi pertama yang ingin kukunjungi adalah sebuah musola